Oke adik-adik, Kids, selamat datang di acara yang paling tunggu-tunggu. Acara apa ini hari ini? Adalah acara Olga, obrolan serangga. Dan adik-adik tahu siapa bintang tamunya kali ini? Ya, kita akan sambut bintang tamu kali ini yang sangat-sangat spesial. Siapakah dia? Ya, kita kasih tepuk tangan buat Nyamuk. Iya, selamat pagi adik-adik. Iya. Kebetulan ini si Mr. Mumuknya sedang dipegang sama saya ya. Oke. Ya, jadi biar nggak terbang kemana-mana. Oke. Ya, tuh. Ya, agak Ya, tuh. besar ya sekarang Ya, ini besar. nyamuknya. Ya. Oke. Jadi ini nyamuk ini saya bawa khusus untuk ini, tapi jadi biar kelihatan. Jadi saya Ya. pilih yang paling besar. Oke. Ya. Saya tahu. Jadi Mau dipegang. ya boleh Boleh saya dipegang pegang ya. dulu ya. Hati-hati nanti terbang. Pakai saya ya. Sebentar. Aduh, ini mau terbang ini. Ya, hati-hati ya. Aduh, oke. Mr. Tony, hati-hati ya dengan nyamuk ya. Ya, oke. Jadi- Kenapa harus hati-hati dengan nyamuk ini? Karena nyamuk ini makannya itu adalah menghisap darah. Wah, apa? Tapi itu sudah terlihat tuh, udah mulai geruyuk-geruyuk itu perutnya udah kedengeran. Dia kurus ya ini. Iya, lapar, nyamuknya. dia lapar. Oke, jadi hari ini adik-adik kita akan lihat bagaimana nyamuk ini cari makan. Iya. Oke, saya akan mengorbankan diri saya untuk hari ini. Oke, kita lihat aja ya. Iya, gak apa-apa, cuma sedikit. Iya, sedikit Nggak ya, apa-apa kita coba ya. Ya, coba ya. Oke. Jadi, yakin kamu Mr. Tony ini gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini coba saya lihat bukan nyamuk benar. Iya. Demam berdarah juga, bukan Iya, ya. saya habis kemarin imun ya. Iya, gitu ya. Jadi nggak masalah ini. Tapi kan kalau demam berdarah ya bahaya juga. Enggak. Ini kan sehat nih lihat. Iya, Tuh, iya, si iya. Mumu kan. Iya. Ya, udah ini vaksin Udah juga. divaksin juga ya. Oke ya. Oke. Siap ya? Oke, adik-adik kita lihat ya bagaimana nyamuk ini mencari makan. Cut. Iya. Iya. Wah, Bentar, biarkan dia makan dulu ya di sini. Makin Oke. lama makin gendut tuh lihat tuh. Wah, Belum. Gemuk gitu. Belum juga hisap ini. Oh iya belum. Sedotannya mampet kayaknya. Iya, mampet. Bentar. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja Oke, dulu. ya. Oke ya, seperti ya nyamuk ini lihat ya, dia menghisap darah, tapi saya lihat Kamu yakin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? ya nggak apa-apa, Nggak nanti aja. Oke. Saya hanya ini mengingatkan saya pada bahwa nyamuk ini seperti orang-orang. Orang-orang maksudnya seperti bagaimana? Iya, dia menghisap banyak waktu dan energi untuk hal nggak penting gitu. Oh, jadi orang-orang kebanyakan sekarang itu sedang menghisap seperti nyamuk ini, tapi menghisap energi dan waktu untuk hal-hal yang tidak penting itu seperti apa ya? Contohnya, kayak anak-anak sekarang kan sukanya apa tuh? Adik-adik, kalau main game kan lupa waktu, ya kan? Lupa itu makan. dia. Sebenarnya game itu buat apa? Kadang mungkin, ya anak-anak mungkin hanya fun itu kan. Kalau sebentar-sebentar oke lah ya. Ya, tapi kalau terlalu lama, Ya. menghisapnya terlalu lama. Ya itu akan membuang waktu dan energi yang tidak penting dan membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Nah, itu jadi kebiasaan buruk ya. Betul. Tiap hari main game lama lagi. Iya, Waduh. jadi mungkin akan lupa waktu berdoa, mungkin lupa waktu untuk komunikasi lagi dengan Tuhan, dan itu membuat jarak antara manusia dan Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya, bahwa kita harus selalu ingat bahwa jangan membuang dan maksudnya waktu kita buat hal-hal yang nggak penting. Iya, ya. betul. Oke. Tapi by the way, ngomong-ngomong kok, semakin ini udah sangat gendut ya. Pantesan kok agak pusing saya. Wah, pusing ya. Sebentar, saya ambil dulu. Bentar, oke. Cabut dulu, 1, 2. Oke. Udah, saya taruh. Wah, dia sampai ketiduran ini di sini. Aduh, sebentar ya. Saya benar-benar agak pusing karena dia hisapnya kebanyakan kayaknya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aduh, Coba. Wah, lemas. wah. Adik-adik, cut dulu ya. Kita mau emergency ini. Kalau gitu kita tutup dulu acara Olga kali ini. Sampai jumpa. Saya mau ambil dulu darah buat dia minum ya. Ya, sampai jumpa. Dadah. Everything I am
Aikid yang memberikan segenap hati dan hidupnya hanya untuk Engkau ya Bapa. Buka hati kami untuk setiap firman yang kami dengar, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Berkaryalah Roh Kudus atas kehidupan kami. Kami siap melakukan setiap firman yang Tuhan tabur saat ini. Haleluya, haleluya, amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Bugs. Dalam tema ini, kita akan belajar dari hewan-hewan kecil yang ada di sekitar kita. Meskipun mereka kecil, kita tidak boleh anggap remeh adik-adik. Melalui hewan-hewan kecil itu, kita akan belajar bahwa sesuatu yang kecil dapat berarti besar di dalam kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kecil yang kita buat dapat membangun iman kita sehingga kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Little thing can make a big difference in our life. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 19 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Baca sekali lagi ya. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab untuk hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, yaitu tentang perlombaan untuk melawan keinginan melakukan dosa. Begini ceritanya. Kitab Ibrani berisi surat yang dituliskan untuk orang-orang Yahudi yang menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal 12 dituliskan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, haleluya. Nyamuk adalah serangga yang hidup dengan menghisap darah dari hewan dan juga manusia. Saat kita digigit oleh nyamuk, kita akan merasakan gatal pada kulit kita. Rasa gatal itu membuat kita ingin sekali menggaruknya. Namun, jika kita menggaruknya, maka kulit kita dapat menjadi terluka. Seperti juga dalam kehidupan kita adik-adik, kita seringkali ingin melakukan dosa. Namun jika kita melakukan dosa, kita akan menjadi jauh dengan Tuhan dan rancangannya yang hebat bagi kita. Maka dari itu, kita harus melawan pikiran dan keinginan kita untuk melakukan dosa. Adik-adik, jika kita digigit oleh nyamuk, maka kita akan merasakan gatal pada kulit kita. Rasanya kita ingin sekali untuk menggaruknya, tetapi jika kita menggaruk kulit kita, yang gatal itu akan menjadi luka. Maka kita harus melawan rasa ingin menggaruk itu supaya kulit kita tidak terluka. Begitu juga terhadap dosa ya adik-adik, kita selalu saja ingin melakukan dosa. Misalnya, jika kita diberitahu untuk tidak makan permen dan coklat karena sedang sakit gigi, rasanya kita malah semakin ingin makan permen dan coklat itu ya adik-adik. Atau jika kita sedang mengerjakan ulangan, namun ada soal-soal yang kita tidak bisa jawab, rasanya kita ingin mencontek saja supaya kita mendapat nilai yang bagus. Nah, keinginan dan pikiran-pikiran untuk melakukan dosa seperti itu harus kita lawan ya adik-adik. Karena jika kita melakukan dosa, maka dosa itu akan menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari rancangan Tuhan yang hebat bagi kita. Maka dari itu, Tuhan ingin kita untuk melawan keinginan dan pikiran untuk melakukan dosa. Hari ini kita belajar dua hal supaya kita dapat melawan keinginan dan pikiran untuk melakukan dosa. 1. Keep your focus on Jesus. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia
dan hidup tanpa melakukan dosa. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna bagi kita, supaya kita dapat menjauhi keinginan untuk melakukan dosa. Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kita bisa menjauhi keinginan dan pikiran untuk melakukan dosa. Maka dari itu, kita harus fokus kepada Yesus. Kita fokus mengikuti bagaimana cara Yesus hidup. Caranya adalah dengan membaca Alkitab kita dan berdoa setiap hari. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti dan semakin mengenal Tuhan kita. Dan dengan berdoa, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita dapat semakin mengerti dan kita memiliki kekuatan untuk menjauhi keinginan dan pikiran untuk melakukan dosa. 2. Keep your focus on doing what is right. Kitab Ibrani mengatakan kalau menjauhi keinginan untuk melakukan dosa itu seperti perlombaan di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Seperti dalam perlombaan, tentunya seorang atlet akan fokus melakukan apa yang baik dan benar, supaya ia dapat memenangkan perlombaan itu. Ia akan berlatih dengan giat, ia akan menjaga kesehatannya, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan beristirahat dengan baik. Dan tentunya, ia akan menjauhi makanan yang tidak sehat, ia tidak akan bergadang sampai larut malam, dan juga tidak malas-malasan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Jika kita ingin dapat menjauhi dosa dan memenangkan perlombaan di dalam kehidupan kita, maka kita harus fokus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita harus mengisi hari-hari kita dengan melakukan apa yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita dapat menjauhi keinginan kita dan pikiran untuk melakukan dosa. Nah, sekarang kamu mau tanya, siapa yang mau menjauhi keinginan untuk melakukan dosa? Semua mau ya? Yuk katakan bersama dengan kakak, I want to get rid of sinful habits. Sekali lagi ya, I want to get rid of sinful habits. Amin. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami agar kami bisa melawan keinginan dan pikiran untuk melakukan dosa. Berkati kami juga agar kami bisa tetap fokus kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Bugs kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema baru yang tidak kalah serunya. Hai kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.